Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Harapan saya Bapak Ibu Saudara bangun saat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan siap untuk menerima berkat-berkat yang baru daripadanya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur oleh karena berkat kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh bangun saat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah dalam setiap aktivitas kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, hati kami telah siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Renungan kita pada saat pagi hari ini terambil dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tentu ayat firman Tuhan ini mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa sebagai orang percaya kita harus memiliki satu tujuan hidup. Kenapa kita harus memiliki tujuan hidup? Karena dengan memiliki tujuan hidup, maka kita dapat terarah, kita dapat terukur dan fokus kepada satu tujuan hidup kita, yaitu kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Saya mengulangi kembali, mengapa kita sebagai orang percaya harus memiliki tujuan hidup? Karena dengan memiliki tujuan hidup, maka saya dan saudara dapat secara terarah, terukur, dan fokus kepada satu tujuan kita, yaitu memperoleh kerajaan sorga atau hidup kekal untuk selama-lamanya. Terkadang ada begitu banyak peristiwa, hal-hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini, yang terkadang bahwa membuat tujuan hidup kita tidak terarah, tidak terukur, dan membuat terkadang bahwa kita tidak fokus kepada tujuan yang sebenarnya, kemana sebenarnya tujuan hidup kita. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa hidup kita di bumi ini hanya seperti uap, hanya seperti rumput yang sebentar saja ada, kemudian dia layu, kemudian mati. Uap yang hanya sebentar kelihatan, kemudian lenyap. Bahkan umur manusia, firman Tuhan berkata, hanya sampai 70, bahkan selebih daripada itu adalah penderitaan. Maka saat pagi hari ini, saya ingin memberikan beberapa hal tentang tujuan hidup orang percaya. Yang pertama, bahwa hidup dan mati kita untuk memuliakan Tuhan. Berikanlah hidup kita, entah kita hidup hari ini, entahkah kita mati besok atau kapanpun waktunya. Mari selama masih ada waktu, biarlah hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Berikanlah hidup kita, jadikanlah hidup kita sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, bahwa hidup kita yang telah ditebus oleh Allah melalui anaknya Yesus Kristus di atas kayu salib, maka kita pun harus berikan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, tujuan hidup kita sebagai orang percaya, yaitu memiliki nilai dalam kehidupan selama kita hidup di dunia ini. Memiliki nilai, tentu inilah satu hal yang dikehendaki oleh Allah bagi setiap orang-orang percaya. Kualitas iman yang teguh di dalam Tuhan, kualitas iman yang semakin murni di hadapan Tuhan, memiliki satu nilai yang benar-benar berharga di mata Allah. Itu yang harus menjadi tujuan hidup kita sebagai orang percaya, agar keberadaan kita tidak menjadi sia-sia. Seperti dikatakan dalam Injil Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan memperoleh kerajaan Allah, tetapi bagi mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Oleh sebab itu,
Mari kita memiliki nilai dalam kehidupan ini selama kita hidup di dunia ini. Jangan kita habiskan waktu kita, jangan kita sia-siakan hidup kita hanya fokus kepada perkara-perkara duniawi, tapi mari kita fokus kepada tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Yang ketiga, tujuan hidup kita sebagai orang percaya yaitu memiliki kualitas hidup yang mampu untuk dapat menjadi berkat, baik untuk keluarga, untuk saudara, bahkan dimanapun kita pergi dan kita berada. Kita harus memiliki kualitas hidup yang dapat menjadi berkat, yang dapat menjadi terang bagi banyak orang, bagi orang-orang di sekitar kita. Apapun konsekuensinya, firman Tuhan berkata, kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita telah ditebus dengan darah Tuhan yang mahal. Oleh sebab itu, mari kita mau jadi terang Tuhan. Berikan kualitas hidup kita yang luar biasa di hadapan Tuhan. Melalui kita dapat menjadi berkat. Jadi berkat dalam perkataan kita, dalam setiap ucapan bibir kita, dalam setiap tingkah laku kita setiap hari. Mari kita jadi berkat, karena inilah tujuan Tuhan, memilih dan memanggil saya dan saudara untuk menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, marilah saya mengingatkan kembali pada saat pagi hari ini melalui renungan kita, di mana bahwa perjalanan hidup kita harus memiliki tujuan. Karena dengan memiliki tujuan hidup, maka kita dapat terarah, terukur dan fokus kepada tujuan hidup kita yang sesungguhnya, yaitu untuk memperoleh kehidupan kekal di dalam Tuhan. Mari yang pertama saya katakan tadi, hidup dan mati kita untuk memuliakan Tuhan. Miliki nilai dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini, dan milikilah kualitas hidup yang mampu menjadi berkat bagi siapapun juga. Mari kita berdoa bersama-sama untuk renungan firman Tuhan saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa kami harus fokus kepada tujuan hidup kami yang sebenarnya. Kami hidup untuk Tuhan, kami mati pun juga untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah hidup kami yang sementara ini boleh dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk renungan firman-Mu. Kuatkan, teguhkan iman percaya kami semua, agar kami tetap tekun dalam pengharapan kami kepadamu ya Bapa. Kami terima setiap kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur. Hamba-Mu berdoa ya Bapa, saat pagi hari ini, berkatilah seluruh umat kepunyaan-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan, yang bersusah hati Engkau beri penghiburan, yang tertutup jalan Engkau akan bukakan pintu-pintu berkat yang baru daripada-Mu. Terimalah berkat, rahmat, hikmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta karunia-karunia baru dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita berkerajaan kekal untuk selama-lamanya. Berkat sepenuh kita terima hanya di dalam nama Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selamat beraktivitas, tetap teguh dalam iman dan pengharapan dan kasih kita kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya
beri Engkau damai